Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya di pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fidrika Panjatai, jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan, kelas CD Ekstensi. Topik bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia. Komunikasi pertama kali muncul pada awal abad ke-20. Barnett Peirce menyebutkan munculnya peran komunikasi sebagai penemuan revolusioner yang disebabkan oleh penemuan teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, handphone, satelit, dan jaringan komputer. Miller juga mengatakan bahwa komunikasi berarti informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat lain. Klevenger mengemukakan bahwa komunikasi adalah istilah yang berkaitan dengan semua proses berbagai informasi yang dinamis atau prosesering. Dengan demikian, proses komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Proses komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu komunikator, komunikan, pesan, saluran komunikasi, efek komunikasi, umpan balik. Ada slide berikut tentang communication model. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada 3 gambar. Gambar yang pertama tentang messenger, yaitu pesan, dan gambar yang di bagian tengahnya tentang saluran media atau channel, dan gambar yang di bagian pojok adalah gambar tentang receiver atau penerima. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan, dan pemikiran saling berdebat dan bertengkar. Nah, di slide kali ini kita akan mengetahui tentang unsur dari komunikasi verbal. Unsur dari komunikasi verbal ada 2, yaitu unsur kata dan unsur bahasa. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai. Bagian yang kedua atau unsur yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Topik bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia. Komunikasi pertama kali muncul pada awal abad ke-20. Barnett Peirce menyebutkan munculnya peran komunikasi sebagai penemuan revolusioner yang disebabkan oleh penemuan teknologi komunikasi. Selain unsur teori, bahasa juga dia memiliki karakteristik. Karakteristik terdiri atas 4, yaitu pengalihan, pelenyapan,
kebebasan makna, dan yang terakhir transmisi budaya. Kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu pengalihan. Yang dimaksud dengan pengalihan adalah di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu. Berbicara tentang masa lalu atau masa depan, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang, makhluk planet lain. Bagian yang kedua yaitu pelenyapan. Yang dimaksud dengan pelenyapan adalah suara saat kita berbicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera, setelah itu dikirimkan, atau kita tidak akan pernah menerimanya. Bagian yang ketiga yaitu tentang kebebasan makna. Yang dimaksud dengan kebebasan makna yaitu isyarat. Bahasa memiliki kebebasan makna. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kita layan secara bebas yang menentukan arti atau maknanya. Yang terakhir yaitu transmisi budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris akan menguasai bahasa Inggris. Yang berikut kita akan mengetahui tentang jenis-jenis komunikasi verbal. Jenis-jenis komunikasi verbal terdiri atas dua. Yang pertama berbicara dan menulis. Yang kedua mendengarkan dan membaca. Kita akan bahas poin yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Jenis komunikasi verbal yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Yang berikut kita akan mengetahui tentang apa saja karakteristik dari komunikasi verbal. Karakteristik dari komunikasi verbal ada 6. Yang pertama jelas dan ringkas. Yang kedua perbendaharaan kata. Yang ketiga arti konotatif dan denotatif. Yang keempat inotasi. Yang kelima kecepatan berbicara. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah humor. Yang berikut kita akan membahas tentang pokok bahasan yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut syarat atau bahasa diam. Komunikasi nonverbal adalah semua syarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal salur yang dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Albert Marabian yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat non-verbal. Yang berikut kita akan mengetahui tentang apa saja jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal terdiri atas 7. Yang pertama sentuhan, yang kedua komunikasi objek, yang ketiga kronemik, yang keempat gerakan tubuh, yang kelima proksemik, yang keenam lingkungan, dan yang terakhir atau bagian ketujuh adalah vokalik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari ketujuh poin tersebut dia sudah punya penjelasan masing-masing.
Fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Marknap menyebut bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi ada 5, yang terdiri dari repetisi, yang kedua substitusi, yang ketiga kontradiksi, yang keempat komplement, dan yang kelima aksentuasi. Yang berikut kita akan mengetahui tentang karakteristik dari komunikasi nonverbal. Nonverbal atau komunikasi nonverbal memiliki karakteristik yang bersifat universal, di antaranya 1. Komunikatif, yang kedua kesamaan perilaku, yang ketiga artifaktual, yang keempat konseptual, yang kelima paket, yang keenam dapat dipercaya, dan yang ketujuh dikendalikan oleh aturan. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang apa saja perbedaan dari komunikasi verbal dan nonverbal. Teman-teman bisa lihat pada slide ini, pertanyaan di atas menyatakan bahwa ada perbedaan antara kedua sistem komunikasi. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal yang dianggap lebih jujur. Jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten, kebanyakan orang percaya perilaku nonverbal. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah komunikasi nonverbal memiliki saluran yang banyak. Komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi verbal lisan yang diterima melalui pendengaran, dan komunikasi verbal tertulis dapat dilihat, dirasakan, didengar, berbau, dan mencicipi. Perbedaan yang ketiga, komunikasi verbal adalah diskrit, sedangkan komunikasi nonverbal berlangsung terus-menerus. Simbol verbal mulai dan berhenti secara bergantian. Komunikasi verbal dan nonverbal merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti. Kedua bahasa tersebut bekerja bersama-sama untuk menciptakan suatu makna. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan-perbedaan. Menurut Donstedt, ada 8 perbedaan utama, di antaranya 1. Kesengajaan, 2. Perbedaan simbolik, 3. Mekanisme pemrosesan, 4. Struktur versus non-struktur, 5. Linguistik versus non-linguistik, 6. Continuous versus continuous, 7. Dipelajari versus dapat secara ilmiah, 8. Pemrosesan bagian otak kiri versus pemrosesan bagian otak kanan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada tabel di bawah ini perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang berikut kita akan mengetahui tentang apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi ada 6, ada 7. Yang pertama yaitu status efek, yang kedua semantic problems, yang ketiga perceptual distortion, yang keempat cultural difference, yang kelima physical distortion, yang keenam hierarchy of communication channels, dan yang ketujuh no feedback. Strategi meningkatkan komunikasi interpersonal. Menurut Roger, hubungan interpersonal akan terjadi secara efektif apabila kedua pihak memenuhi kondisi berikut: bertemu satu sama lain,
empati secara tepat terhadap pribadi yang lain, dan berkomunikasi yang dapat dipahami satu sama lain secara berarti. Menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau keberatan. Menghayati pengalaman satu sama lain dengan sungguh-sungguh, bersikap menerima dan empati satu sama lain, merasa bahwa saling menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung dan mengurangi kecenderungan gangguan arti, memperlihatkan tingkah laku yang percaya penuh dan memperkuat perasaan aman terhadap orang lain. Strategi meningkatkan kemampuan komunikasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama mengatasi persepsi negatif, yang kedua mendengarkan, yang ketiga menekan ego pribadi kita, yang keempat pengetahuan, yang kelima memperhatikan bahasa nonverbal, yang keenam memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru, yang ketujuh menghindari judgement, yang kedelapan open-minded, yang kesembilan empati, dan yang kesepuluh atau yang terakhir menghadapi konflik. Pada slide ini kita akan membahas tentang contoh kasus miskomunikasi menyebabkan tragedi. Miskomunikasi dapat menciptakan masalah, tetapi kebanyakan peristiwa itu tidak menimbulkan akibat yang serius atau tragis. Tetapi dalam industri penerbangan, miskomunikasi dapat mematikan seperti contoh berikut. Alaska Airlines jatuh di pantai California Februari tahun 2000 dengan korban tewas 88 orang. Penyidikan terhadap kecelakaan berfokus pada catatan perawatan tertulis yang tidak diisi secara memadai. Kemungkinan kecelakaan terjadi karena hasil uji servis 1977 pada jack screw pesawat bagian dari stabilizer horizontal yang menjaga keseimbangan telah diubah, menjadikan pesawat itu harus diservis ulang dengan cepat. Yang kedua, September 1977, pesawat Garuda jatuh di hutan Sumatera. Semua penumpang tewas. Penyebab bencana itu adalah pilot dan pengawas lalu lintas udara kebingungan dengan kata kiri dan kanan saat pesawat mendekati bandara dalam cuaca yang sangat buruk. Ada juga beberapa contoh kasus juga yang sudah saya masukkan. Teman-teman bisa melihat pada slide di bawah yang juga saya sudah masukkan dengan beberapa pertanyaan dan sekaligus dengan jawaban-jawabannya. Demikian presentasi saya di pagi ini. Mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, thank you.